Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfita Dewi Anissa Fitri dengan NIM 2020 33360. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu untuk menjawab pertanyaan nomor 1, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada berbagai macam kesalahan penulisan ejaan. Di antaranya yaitu kesalahan pada tataran penggunaan huruf kapital, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata depan, penggunaan unsur serapan, penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca koma, dan lain-lain. Nah, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yang sering terjadi atau sering muncul di masyarakat pada umumnya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan ejaan yang baik dan benar. Kemudian, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kebiasaan yang salah namun tetap ditiru dan digunakan, dan kurangnya ketelitian. Nah, contoh kesalahan ejaan yang sering muncul atau sering ditemukan yaitu kesalahan penulisan kata depan di, ke, dan dari. Misalnya yaitu dilarang parkir di depan toko. Penulisan yang benar yaitu di depan toko, di-nya dipisah. Kemudian penulisan wifi yang benar yaitu ditulis dengan huruf miring. Kemudian Rp150.000 kurang tepat. Seharusnya yaitu singkatan rupiah tidak diikuti tanda titik, tidak ada spasi antara singkatan rupiah dan angka, dan tidak dibubuhkan tanda hubung di akhir. Langkah untuk membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yaitu kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta terbitnya sumber tersebut. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Perbedaan antara biografi dan bibliografi yaitu biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, biasanya biografi itu berisikan tentang kisah hidup seseorang yang terkenal. Contohnya seperti biografi Raden Ajeng Kartini. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan yaitu sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Perbedaan antara kata jam dan pukul yaitu kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Nah, contohnya yaitu jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Kami bekerja selama 8 jam sehari. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya yaitu toko kami tutup pukul 9 malam. Rapat akan dimulai pada pukul 10 pagi. Sistem bunyi bermakna artinya bahasa memiliki susunan yang teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang berfungsi atau bermakna. Bahasa juga merupakan sistem lambang yang berwujud bunyi, yang dilambangkan yaitu suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan sehingga dapat menghasilkan makna.
Nah, kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa yaitu bahwa bahasa dapat digunakan oleh penggunanya dalam penyampaian pesan atau ide atau gagasan sehingga ide atau pesan atau gagasan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Kesalahan penulisan tanda koma sering terjadi karena rendahnya minat dan motivasi belajar, minimnya pengetahuan tentang kaidah penulisan, kurangnya ketelitian dalam penulisan, dan lain-lain. Contohnya yaitu, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Bambang Irawan, STTE, 12,5 kg. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasannya. Contohnya yaitu bisa dilihat pada gambar di samping. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma, sementara untuk titik 2 penggunaannya lebih beragam. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Kesalahan penulisan huruf miring sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kurang teliti dalam penulisan, atau bisa jadi karena penulis kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam penulisan tersebut. Berikut kesalahan penulisan huruf miring beserta pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah yaitu bentuk kesalahan dalam penggunaan atau pemakaian huruf konsonan dan vokal yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kesalahan penulisan konsonan yaitu aib, yang benar yaitu pakai B, kemudian bahasa kuyup, penulisan yang benar yaitu bahasa kuyup, pakai H. Selanjutnya yaitu kesalahan penulisan vokal pada kata sari roso, yang benar yaitu sari rasa, hakikat, yang benar yaitu hakikat, apotik, yang benar yaitu apotek.